Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang genetika kuantitatif bagian yang pertama, yaitu pengantar genetika kuantitatif. Yang pertama, topiknya adalah tipe sifat kuantitatif. Ini topik secara umum. Yang kedua, pewarisan poligen. Ada dua fenomena dalam sifat kuantitatif. Yang pertama, poligenik, yaitu dipengaruhi oleh gen-gen dari banyak logi. Kemudian dipengaruhi juga yang kedua adalah oleh faktor lingkungan. Satu genotip memiliki fenotip yang bervariasi karena faktor lingkungan. Nah, kemudian kebanyakan sifat kontinu dipengaruhi poligen dan faktor lingkungan. Jadi gabungan poligen dan faktor lingkungan. Oleh karena itu disebut multifaktorial. Jadi lebih kompleks sifatnya. Tipe sifat kuantitatif ada sifat kontinu, bisa diukur dan secara teori tidak ada batas yang memisahkan fenotip satu dan fenotip lainnya. Yang kedua sifat meristik, sifat yang diukur dengan menghitung jumlah. Misalnya jumlah telur yang dihasilkan ayam betina, jumlahnya diskrit, tetapi sifat yang melandasinya kuantitatif. Kemudian yang ketiga sifat ambang atau threshold, sifatnya ada atau tidak ada, misalnya penderita dan orang normal. Jadi ada yang sakit, ada yang sehat. Walaupun fenotipnya cuma dua, tetapi ekspresi sifat tergantung dari kondisi yang mendasarinya yang bersifat kuantitatif, yang jika mencapai nilai ambang atau threshold akan terekspresi. Ini sifat diskontinu atau kualitatif, seperti sifat yang dipelajari oleh Mendel. Jadi ada tanaman tinggi dan tanaman pendek. Jelas terlihat perbedaannya. Kemudian sifat kontinu, nah ini bervariasi secara kontinu. Jadi fenotipnya itu variasinya lebih banyak dan nilainya lebih nyambung sehingga datanya dilihat dari grafik di sebelah itu datanya nyambung. Makanya disebut sebagai kontinu. Sifat threshold yang tadi sudah kita bahas, jadi ada healthy disease, artinya ada orang yang sehat, ada orang yang disease. Orang yang sehat ternyata juga memiliki susceptibility to disease, artinya kerentanan terhadap penyakit juga. Jadi itu akumulasi, dan sifat kerentanan itu karena terakumulasi, itu sifatnya kontinu. Oleh karena itu walaupun nampaknya hanya sehat dan sakit, tapi kerentanan terhadap penyakitnya itu bersifat kontinu sampai mencapai titik tertentu yang kita sebut threshold atau ambang. Nah, baru penyakitnya itu muncul. Sifat diskontinu versus sifat kontinu. Sifat diskontinu, ini sifat kualitatif, diskrit, memiliki sedikit fenotip yang bisa dibedakan. Misalnya, tanaman ercis tinggi dan pendek pada percobaan Mendel. Kemudian sifat kontinu, misalnya tinggi badan manusia, berat, tekanan darah, kecepatan pertumbuhan, kandungan minyak, produksi susu, dan lain-lain. Hubungan genotip dan fenotip, nanti kita akan melihat di bagian selanjutnya nanti di beberapa slide di belakang untuk menjelaskan ini dengan lebih baik. Jadi sifat poligenik itu tinggi tanaman misalnya ditentukan oleh oleh pasangan alel dengan 3 logi. Jadi setiap kali ada plus atau alel yang plus itu akan menambahkan tinggi tanaman. Jadi setiap alel plus akan menambah tinggi 1 cm dari baseline. Oke. Sifat kualitatif lebih sederhana. Sifat kualitatif atau diskontinu memperlihatkan hubungan yang sederhana antara genotip dan fenotip. Satu atau beberapa genotip menjadi satu sifat, misalnya tanaman ercis tinggi, homozigot dominan T dan heterozigot, dan tanaman ercis pendek atau T kecil pada percobaan Mendel. Jadi kita lihat tanaman tinggi itu disandi oleh dua genotip, homozigot dominan dengan heterozigot menjadi tanaman tinggi. Sifat kuantitatif lebih kompleks. Semakin banyak jumlah gen yang mengatur suatu sifat, kompleksitasnya akan semakin besar.
apalagi jika sifat tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Suatu sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan akan lebih kompleks karena genotip yang sama akan menghasilkan fenotip yang bervariasi. Akibatnya, kisaran fenotip dari genotip yang berbeda akan tumpang tindih atau overlap. Sulit untuk mengetahui apakah fenotip suatu individu dipengaruhi oleh genetik atau lingkungan. Nah, dari grafik ini bisa kelihatan lebih jelas. Ada 3 genotip untuk yang pendek dengan yang tinggi ya, dwarf atau kerdil, tall atau tinggi ya. A besar, heterozigot, kemudian A kecil. Nah, kita lihat pada bagian yang overlap antara A besar dengan A besar A kecil. Ini ada 3 daerah yang overlap sebetulnya. Kita fokus di situ. Nah, pada bagian yang overlap itu sangat tidak mungkin atau sulit sekali untuk mengetahui apakah individu dengan fenotip tersebut genotipnya A besar atau A besar A kecil. Sifat kuantitatif membutuhkan metode analisis yang berbeda dengan metode untuk sifat kualitatif, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu membuat prediksi keturunan yang dihasilkan dari persilangan genetik. Konsep sifat yang fenotipnya bervariasi secara kontinu disebut sifat kuantitatif. Untuk kebanyakan sifat kuantitatif, hubungan antara genotip dan fenotip kompleks. Beberapa sifat yang fenotipnya tidak bervariasi secara kontinu juga dianggap kuantitatif karena sifat tersebut dipengaruhi oleh banyak gen dan faktor lingkungan. Pewarisan poligenik, ini pertama kali awal-awal itu Ronald Fisher menyatakan bahwa 1918 menyatakan bahwa pewarisan sifat kuantitatif dapat dijelaskan dengan pengaruh kumulatif banyak gen yang masing-masing mengikuti hukum Mendel. Kemudian ada Nilsson L. Nggak tahu benar atau bacanya ini, saya akan baca seperti itu. Nilsson L. mempelajari pewarisan warna bulir gandum. Dia menemukan bahwa intensitas warna merah ditentukan oleh 3 loci, jamak dari locus, 3 loci yang tidak berangkai, masing-masing dengan 2 alel. Ingat, berangkai, tidak berangkai berarti terdapat pada kromosom yang berbeda, mengikuti hukum Mendel. Menginterpretasikan rasio fenotip sebagai hasil segregasi alel pada 2 loci. Lihat persilangan berikut ini dari Nilsson L. Tanaman dengan bulir putih, dengan bulir silangkan dengan bulir ungu, hasilnya bulir merah, kemudian F2-nya 1, 4, 6, 4, 1, 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16 atau mudahnya 1, 4, 6, 4, 1. Itu mulai dari ungu, merah tua, merah muda, putih. Nah, ini interpretasi dari Nilsson L. Ya, interpretasinya adalah dengan 2 gen, walaupun sebenarnya ada 3 gen atau 3 loci yang mengatur sifat tersebut. Ini interpretasinya, jadi ada genotip, dosis pigmen, fenotip. Jadi terlihat di sini dengan 2 gen ini atau 2 loci ini, setiap plus itu menambahkan 1 dosis pigmen. Jadi kalau ada 4 plus, A plus, B plus, B plus, dosis pigmennya 4, warnanya ungu. Kemudian semakin berkurang plusnya, dosis pigmennya juga semakin berkurang. Dari 4, 3, 2, 1, 0. Jadi kalau tidak ada plusnya berarti 0. Itu putih. Nah, ini persilangannya. Jadi percobaan ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana sifat kontinu seperti warna bulir pada gandum diwariskan. Ya. Jadi percobaannya, jadi gandum yang dengan bulir yang putih disilangkan dengan gandum yang dengan bulir ungu ya, purple. Kemudian ini akan menghasilkan F2. Hasil F2-nya heterozigot, A plus A minus, B plus B minus. Kemudian, nah, kita kembali ke Mendel ya.
Jadi persilangan dihibrid ini sebenarnya adalah 2 kali persilangan monohibrid. Jadi untuk mempermudah, dihibrid ini A dan B ini kita pisah. Jadi A disilangkan dengan A, B disilangkan dengan B. Ingat ya, A selalu dengan A, bukan A dengan B. B juga disilangkan dengan B. Jadi genotip A plus A minus disilangkan dengan A plus A minus. B plus B minus disilangkan dengan B plus B minus. Hasilnya seperti dengan hukum Mendel yang pertama itu adalah seperempat A plus setengah A plus A min heterozigot seperempat A min A min. Jadi 1, 2, 1. Jadi 1 itu seperempat, 2 itu setengah atau 2/4 ya. Jadi 1, 2, 1. Perbandingan genotip dari monohibrid, hasil monohibrid dari Mendel. Jadi 1, 2, 1. Demikian juga heterozigot B juga akan disilangkan dengan heterozigot B, itu juga menghasilkan 1, 2, 1 perbandingan itu. Kemudian hasil dari 2 monohibrid itu kita gabungkan. Nah, hasilnya seperti ini dengan diagram cabang. Jadi dipisah ya, mulai 1, 2, 1 itu A plus A, setengah A, seperempat A plus, setengah A plus A min, seperempat A min A min. Nah, itu kemudian dikalikan dengan 1, 2, 1 dari B, yang B ya, itu ya, B plus B plus, B plus B minus, B minus B minus. Terus tinggal dikalikan, nah ketemu fenotipnya. Nah, kemudian kita bikin ringkasan adalah sebagai berikut. Ya, jadi ringkasannya adalah 1, 4, 6, 4, 1. Jadi jumlah pigmen G-nya 4, 3, 2, 1, 0. Fenotipnya purple atau ungu tua, kemudian dark red, merah gelap ya, merah tua, kemudian merah, light red atau merah muda, kemudian white. Kesimpulannya, warna bulir pada gandum diwariskan menurut prinsip Mendel yang beraksi pada alel pada 2 loci. Jadi masih ada kaitannya dengan hukum Mendel, masih diterapkan dalam kaitan dengan 2 gen ini. Demikian juga dengan banyak gen nantinya. Kemudian ini hypothetical example, contoh hipotesis, hanya contoh gitu ya. Ini bukan pada tanaman kernel, tapi pada tinggi tanaman ya, plant height ya, tinggi tanaman. Ini disandi oleh 3 loci ya, pasangan alel pada 3 loci. Jadi dosis hormonnya, jadi ada, kalau genotip tanaman itu minus semua ya, A minus, A minus, B minus, B minus, C minus, C minus, minus semua, tidak ada plusnya, itu tinggi standarnya adalah 10. Nah, setiap penambahan 1 plus, maka dosis hormonnya akan bertambah 1, sehingga tinggi tanaman akan bertambah 1 cm. Demikian seterusnya. Nah, sampai akhirnya kita melihat paling bawah itu dosis hormonnya 6 itu ya. Semuanya plus semua. Jadi setiap satu alel menyumbangkan 1 alel plus menyumbangkan 1 cm terhadap tinggi di atas baseline-nya atau standar bawahnya itu 10 cm. Nanti setiap ada alel plus nambah 1 cm. Semakin banyak loci, semakin banyak kelas fenotip. Nah, kita lihat di sini prinsip yang mendasar yang paling membedakan antara genetika kuantitatif dengan genetika kualitatif. Kita lihat paling atas itu 1 lokus. Kalau hanya 1 lokus, kita lihat sifatnya atau fenotipnya itu sangat jelas dibedakan. Ya. Jadi diskrit itu ya, diskrit atau kualitatif. Kemudian misalnya dengan 2 loci itu ya, gambar berikutnya itu bagian berikutnya itu kita lihat A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil, B besar B kecil. Kita lihat ada 2 loci, kita lihat distribusi variasinya lebih banyak, variasi fenotipnya lebih banyak. Demikian juga dengan 5 loci,
dan kemudian dengan banyak logi, itu kelas fenotipnya akan semakin banyak. Jadi variasinya akan semakin luas sehingga datanya atau fenotipnya itu seperti nyambung, seperti garis yang menyambung menjadi satu. Nah, dengan demikian kita akhiri bagian pertama atau pengantar genetika kuantitatif ini. Nanti kita akan melanjutkan pada genetika kuantitatif yang bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi saudara semua. Terima kasih.